Bangun dalan dadi halus. Bangun dalan dadi halus. Banyune lancar terus. Gimana kabarnya Pak? Sehat. Yeah. Ini hari yang ke-6 Pak ya, dengan jabat Bupati setelah dilantik tanggal 26 Februari ya. Yeah. Malam ini ada dua materi pokok Pak yang perlu kita perbincangkan. Yeah. Satu terkait, kita lepas saja Pak ya. Satu terkait kondisi jalan di Kabupaten Blora yang kian hari makin parah. Dua, masalah air yang setiap musim kemarau selalu menjadi problem khususnya di masyarakat yang di pelosok-pelosok. Dan ini terkait dengan visi misi Bupati Blora, yaitu bangun dalan dadi halus. Bangun dalan dadi halus, banyune lancar terus. Nah ini kalau kita hubungkan dengan APBD Blora Pak yang tidak terlalu besar, khususnya anggaran untuk perbaikan jalan itu kan masih berkutat di angka 150 miliar ya Pak dalam per tahun lah. Apalagi tahun 21 ini kabarnya malah turun Pak anggarannya 136 miliar gitu ya. Jadi apa mungkin Pak mewujudkan jalan halus tadi Pak? Jadi untuk seluruh pemirsa dan juga seluruh masyarakat Blora, terima kasih Kang Abbas. Jadi memang ekspektasi rakyat masyarakat Blora ini terhadap jalan ini sangat luar biasa. Dalam arti hampir mayoritas ingin jalannya halus. Ini menjadi PR utama kita persoalan infrastruktur ini, bahwasanya rakyat ingin perubahan, rakyat rindu perubahan. Kita sudah hitung-hitung kira-kira jalan di Blora ini memang yang rusak kondisi hari ini hampir 60-70% ya. Dari 1.200 km ya. Pokoknya kita nanti ingin, tadi Kang Abbas menyampaikan kalau rata-rata 130-150, ini minimal memang harus 300-400 miliar agar ini bisa terasa, agar ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, ini nanti jalan ini sendiri kan terbagi beberapa ruas ya, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan juga ada jalan desa. Terhadap jalan-jalan desa, saya berharap nanti para kepala desa, ayo kita fokuskan untuk bagaimana jalan-jalan yang memang menjadi otoritasnya desa ini bisa dibangun. Jadi bukannya talut ini tidak penting, talut juga penting, tapi kan untuk bagaimana fokus untuk kita sama-sama mengeroyok persoalan jalan ini. Kita jalan kabupaten ini juga menjadi tanggung jawab kami. Kita ingin nantinya juga beberapa ruas utama seperti Randu, Getas ini kita sudah masuk, alhamdulillah masuk Perpres 79, nanti kita upayakan bisa dibantu dari pemerintah pusat. Termasuk ruas-ruas yang menghubungkan antar provinsi ini, walaupun jalan kabupaten, nanti kita coba lobikan untuk kita mintakan ke provinsi. Kemudian apalagi ruas-ruas jalan provinsi ini tentunya juga menjadi concern pemerintah provinsi. Dan juga kita akan upayakan dana pembangunan di 2022 ini kita akan fokus untuk persoalan jalan ini. Kalau anggarannya dinaikkan Pak yang untuk jalan kabupaten ya, itu apa akan mengurangi anggaran di bidang? Kita ada sebenarnya ada beberapa skema ya, bahwasanya pemerintah itu sekarang ada namanya pinjaman, atau ada namanya surat berharga atau surat utang, itu kan bisa dilakukan. Istilahnya kita bangun di depan dulu, nanti baru kita cicil. Yang penting kita di depan ini, saya sudah sampaikan ke pimpinan DPRD bahwasanya karena ekspektasi masyarakat ini tinggi terhadap infrastruktur ini, nanti kalau memang anggaran kita yang normal ini kurang, kita juga akan berupaya untuk memakai skema pinjaman tadi. Gitu ya. Nah, jadi istilahnya daripada diecer-ecer setiap ditaruh di depan, tapi nanti efek untuk masyarakat ini akan terasa, karena istilahnya kalau jalannya bagus, kami yakin sektor yang lain akan ikut. Perekonomian, sektor pendidikan, sektor yang lain juga akan bisa terdongkrak dengan kondisi jalan yang baik. Ada yang perlu dipertegas Pak. Jadi
melibatkan desa untuk membangun jalan, itu bukan berarti desa membangun jalan kabupaten, bukan ya? Ya, yang menjadi hak dia jalan desa. Jalan desa ya. Ya, entah itu paving, entah itu digrosok. Yang penting kan kita saling sinergi. Yang menjadi tanggung jawab desa ya tentunya dibangun oleh teman-teman desa. Kalau menjadi tanggung jawab kabupaten nanti kita akan upayakan dengan beberapa skema tadi. Kalau dari pengamatan sementara yang paling parah di kecamatan mana, Pak? Ini hampir agak merata ya. Agak merata. Jadi, tapi kita kan ruas-ruas utama seperti dari mana? Dari Kunduran arah Ndoplang itu, terus kemudian dari Cabak dari arah mana? Menjanjang, terus kemudian dari aspirasi masyarakat Nggaluk menuju ke Ngelobo dan sebagainya itu, terus kemudian selatan. Tahun ini ya alhamdulillah ada sekitar 100 sampai 130-an lah untuk membangun ini. Nanti akan kita teruskan di 2022. Kalau melihat gebrakan yang mau jenengan lakukan, yaitu melibatkan swasta, yaitu istilahnya model utang Pak ya, dikerjakan dulu baru bayar belakang. Ada nggak target bahwa jalan alus itu bisa terrealisasi pada tahun kedua kepemimpinan jenengan, Pak? Ya, belum bisa semuanya terus terang. Belum bisa semuanya. Jadi, tapi kan ada beberapa ruas utama yang menjadi prioritas, yang itu menghubungkan antar kecamatan, menghubungkan termasuk untuk mendukung Bandara Ngloram. Ini kan harus, karena target kita bandara ini akhir tahun ini sudah mendarat pesawat, tentunya kita harapkan jalur menuju ke sana itu sudah bagus. Nah, nanti kita upayakan juga ke pemerintah pusat untuk mendukung program ini, karena ini program menjadi program prioritas untuk nasional, tentunya ya, harus didukung dengan daya dukung infrastruktur yang baik. Ini langsung ke masalah air, Pak ya. Saya kira jalan sudah cukup bagus, sudah cukup jelas. Ini masalah air, Pak. Jadi air kan sudah jadi persoalan lama di Blora. Setiap musim kemarau pasti ada desa atau perdukuhan yang kesulitan air. Dan akhirnya Pemkab membantunya dengan cara dropping air tangki, Pak. Yang kalau nggak salah ribuan tangki dikirim setiap pada musim kemarau. Nah, yang dimaksud dengan dalam visi misi banyune lancar terus, itu yang dimaksud itu banyu PDAM untuk mandinya orang kota atau air bersih yang dibutuhkan oleh orang-orang desa itu, Pak? Jadi ada beberapa istilahnya program terkait air ini, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Gitu ya. Jangka instannya ya seperti tadi, bagaimana kita petakan kira-kira kalau kemarau ini kebutuhan air, kalau musim penghujan gini kan air cukup lah. Menjadi kendala ketika itu kemarau. Peta kerawanan air ini sebenarnya sudah bisa kita identifikasi. Nah, ini ada skema jangka pendeknya ya, bagaimana kita menyiapkan anggaran untuk setiap ada nanti masyarakat yang butuh air bersih harus kita drop kan itu kan. Jadi termasuk juga memperbanyak kuantitas tangkinya dan sebagainya, dengan mungkin beberapa kerjasama dan sebagainya, itu yang jangka pendek. Jangka panjangnya tentunya kita juga ingin bahwasanya sumber-sumber air yang ada di masyarakat itu harus kita hidupkan kembali. Dulu itu zaman dulu masyarakat nggak kekurangan air karena ada sendang, ada apa ya, sumber-sumber yang di desa itu. Nah, ini kita nanti dengan semua stakeholder, saya ingin membuat perbub atau surat edaran, masing-masing desa ini harus kembali untuk menanam dengan perhutani. Kemarin kita ajak diskusi, ada pohon-pohon sahabat air yang dulu itu di desa nggak pernah kekurangan air karena memang, tapi kan karena seiring zaman kadang orang nggak tahu bahwa ini pohon sumber air, malah ditebangi dan sebagainya. Ini termasuk perhutani juga kita ajak, semua stakeholder kita ajak bahwasanya untuk menghidupkan kembali mata air, sumber-sumber air ini kita harus melakukan penanaman, program penanaman pohon yang ramah air. Sambil menunggu proses itu tadi, tetap Pemkab akan meningkatkan anggaran. Termasuk anggaran untuk PDAM. Kita ini nanti ada waduk Randu Gunting. Randu Gunting itu di Njapah itu ada nanti jatah untuk kita, ada untuk, jatah, Pak, ya? Untuk dibuat air bersih itu 100 liter per detik. Terus kemudian nanti ada Karangnongko, itu juga
nantinya untuk air baku juga untuk mengaliri daerah-daerah yang selama ini kecamatan yang parah kan Jati, Randu itu. Kalau daerah-daerah Gedong Tupan kan walaupun kemarau masih bagus airnya. Jadi upaya tadi untuk air baku kita kolaborasi dengan PDAM juga saya suruh hitung kira-kira kebutuhan air bersih ketika musim kemarau itu berapa sih gitu. Intinya nanti ke depan kita akan tambah anggaran untuk kaitannya penyediaan air ini, termasuk melibatkan stakeholder masyarakat Blora yang di sana. Kita juga ingin buat kajian potensi sumber air di Blora yang bisa dibor atau dimanfaatkan itu apa sih kan gitu. Jadi selain yang konvensional kirim lagi, kita pada rencana yang menggunakan teknologi Pak ya. Ada teknologi. Nanti kita gandeng ITB, UGM atau yang lain yang punya jurusan itu untuk kita ajak bersama menyelesaikan persoalan air yang ada di Blora ini, termasuk tadi bendungan yang bisa kita alirkan. Kalau untuk mencukupi air Pak, ada target nggak di tahun pertama, tahun kedua harus bisa terselesaikan? Ini Pak? Memang seiring sejalan ya, kita antara jalan dan air ini kan ya beriringan lah gitu ya. Karena kita istilahnya kalau air ini kan secara instan tanda kutip masih terukur, masih bisa diukur istilahnya kebutuhan air ini berapa sih, ini tinggal nanti Pemda melibatkan semua stakeholder termasuk CSR BUMN dan sebagainya untuk ke depan membantu ini. Dikeroyok bareng-bareng ya. Bareng-bareng, dan tentunya juga akan ada kajian soal ini, kita melibatkan para ahli untuk kaitannya air ini biar bisa lambat laun tidak menjadi problem untuk Blora ini ke depan seperti apa. Terima kasih Pak Arif, cukup jelas malam ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terrealisasi sesuai dengan target waktu Pak. Terima kasih waktunya Pak Arif. Selamat malam. Assalamualaikum.